Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma wakum man ana laulakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari lahirnya seorang yang mulia, seorang yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Beliau adalah Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Bapak Saudara, saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun min ummati la yara wajhi yaumal qiyamah. Ada 3 golongan umatku, kata Nabi, yang nanti di hari kiamat tidak akan bisa melihat wajah aku. Ya, pendiam airwannya. Ada 3 golongan umat Nabi yang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan umat Nabi yang pertama yang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajah Nabi, tidak bisa melihat muka Rasulullah. Yang pertama, tarikun li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Enggak mau dia mengerjakan qobliyah ba'diyah dalam sholat, cuman sailah-ilah sholat fardu doang. Kalau bahasa orang Rawalidi mah pakai sailah-ilah. Ya, qobliyah ba'diyah dia tinggal, padahal dia tahu itu duha adalah sunnah, enggak pernah duha. Padahal itu sholawat kepada Nabi adalah sunnah Rasul, tapi tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi. Dan sunnah-sunnah yang lainnya, umat Nabi yang seperti ini nanti di hari kiamat tidak bisa dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita pulangnya dari acara maulid malam ini, mudah-mudahan kita tambah ibadah kepada Allah. Sudah kita melaksanakan yang 5 waktu, tambahkan ibadah sunnah yang lainnya. Duha kita tahu, kerjakan di pagi hari minimal 2 rakaat. Kita tahu bahwa tadarusan pembacaan sholawat dan zikir-zikir yang lainnya adalah sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakannya, amin ya Allah ya Robbal. Tuh wiridan abis sholat bu ya. Beres kita sholat maghrib, baca dulu istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Apa itu manfaatnya kalau kita baca itu setelah sholat bu? Semua dosa kita walaupun sebanyak busa yang ada di laut akan dihapus oleh Allah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lanjutkan dengan membaca Allahumma anta salam, terus tasbih 33. Laksanakan, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak orang sono bu, ibu-ibu tuh sholat kan maghrib waktunya sebentar, sedangkan acara di TV ramenya maghrib. Bener bu ya? Iya emang sengaja udah disetel dari sononya supaya gangguan umat Islam untuk meremehkan ibadah. Di mana waktunya maghrib, mana sedang serunya ini maghrib, waduh mana waktunya sempit. Kadang-kadang ibu-ibu orang sono mabu cepet lewatnya.
Ibu-ibu orang sono mah Bu, habis maghrib, Masya Allah 6:30 masih megang remote. Nah, sedangkan maghrib aja jam 6 kurang 10, Isya jam 7, sejam 10 menit waktu maghrib lamanya. 6:30 masih megang remote. Perempuan sono. Barang kata anaknya, "Ma, atuh udah 6:30," kaget. Ya, itu remote kebawa-bawa ke kamar mandi, kelupaan. Ya, akhirnya di kamar mandi udah kencing, hampir-hampir nggak cebok karena waktunya udah 6:30. Ya, udah wudhu dah, kayak wudhu orang sini, gigi 4, gua rebak beres udah. Biarin nggak beres membasuh muka gak, yang penting gua wudhu aja udah. Sholat pakai mukena, udah asal masuk itu mukena. Ya, gigi 4 sholat maghrib, gerbek beres, paling 10 menit. Begitu dibuka mukena, karena memang sembarangan dia pakai mukenanya waktu sholat. Begitu dia mau buka mukena, ternyata ada rambut nongol 1 helai, batal sholatnya, balikin lagi tuh sholat. Ini akibat sholat terburu-buru. Makanya hayu semua sunnah Rasul. Yang kedua, guru-guru saya masih banyak yang berikan tausiah. Yang kedua, golongan umat Nabi yang tidak bisa melihat muka Rasulullah nanti di hari kiamat. Wa akun lil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua nanti di hari kiamat nggak bakal bisa melihat wajah Nabi. Walaupun itu anak hidupnya berkah, barahan sodakohnya rajin, tapi kepada orang tuanya banyak durhaka. Yakin semua apapun infak sodakohnya, ibadah yang dilakukan oleh dia, tapi anak ini durhaka kepada Allah, tidak ada manfaatnya. Dan anak seperti ini nanti di hari kiamat tidak bisa dapat melihat wajah Nabi. Makanya sekarang mah Bu, Masya Allah, padahal udah punya itu HP yang harga 500, ngelihat temennya punya HP yang 2 juta. Akhirnya nih anak yang punya anak kita yang udah punya HP 500 minta beliin HP ke orang tuanya. Padahal dia tahu orang tuanya pencariannya, pemasukan ekonominya sekian, tapi dia minta beliin HP yang 2 juta. Pak, Bu, kalau saya tidak dibelikan HP 2 juta, saya putus sekolah, sakit orang tua, anak termasuk yang durhaka kepada orang tua. Titik, nggak pakai koma. Jangan ada yang nanya. Anak sekarang pengen beliin motor, masa tolol doang. Atuh lihat, dia udah dikasih makan orang tua, udah syukur, ketemu pagi, ketemu sore. Diongkosin sekolah, udah alhamdulillah. Ini bapak yang beliin motor, kalau saya nggak beli motor, saya berhenti sekolah. Atau bagaimana beli motornya? Jual rumah. Atau kemana? Ngontrak, benar sial ini. Ya, orang Medan. Masya Allah. Sakit hati orang tua, nggak bakal nanti di hari kiamat melihat wajah Nabi. Di dunia jauh akan diberikan keberkahan hidupnya. Na'udzubillah. Ini anak sekarang. Makanya Bu, ibu bapaknya sholat tiap malam. Ibunya nangis setiap malam pengen diberkahkan rizki. Bapaknya sholat di waktu malam pengen diberkahkan rizki. Puluhan tahun ibu bapaknya sholat di waktu malam pengen diberkahkan rizki, diijabah doanya oleh Allah. Ternyata begitu kata Allah, malaikat segera turunkan rizki yang banyak buat bapak dan ibu anu, karena dia setiap malam minta kepada aku. Dibawa tuh rizki Bu, malaikat. Begitu sampai ke tempat rumahnya, begitu dibuka ternyata ada anaknya yang lagi tidur. Padahal itu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Balik lagi Pak malaikat, tuh duit dibawa lagi. Udah nenteng-nenteng duit tuh malaikat tuh. Karena ibu bapaknya puluhan tahun minta kepada Allah, diijabah doanya. Begitu malaikat udah bawa-bawa duit sampai ke rumahnya, begitu dibuka pintu,
ada anaknya yang durhaka lagi tidur, nggak jadi dibawa lagi itu duit. Ini ruksaknya, bejatnya anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Yang ketiga, golongan umat Nabi yang tidak bisa dapat melihat muka Nabi nanti di hari kiamat. Man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang dimana disebut nama aku di dekatnya dan dia tidak membaca sholawat kepada aku. Jadi kalau ada orang yang mendengar nama Nabi kita disebut tapi mulutnya diam saja, tidak membaca sholawat kepada Nabi, ini anak nanti di hari kiamat tidak bisa dapat melihat wajah Nabi. Na'udzubillah. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi kita disebut, langsung kontak lisan kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Terserah solawatnya apa saja, yang penting di mana mendengar nama Nabi kita disebut, kita langsung kontak lisan kita dengan membaca solawat. Kalau diem saja, nanti di hari kiamat tidak bisa dapat melihat wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita rajin-rajin membaca salawat kepada Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Satu lagi sebagai semangat kita pentingnya baca salawat, Bu. Ada sebuah keterangan dalam kitab, ini pentingnya kita membaca salawat kepada Nabi. Di hari kiamat ada seorang laki-laki umat Nabi, sudah dihisab segala-galanya, akhirnya diponis masuk ke dalam neraka. Lagi digiring sama malaikat Malik tuh anak laki-laki, Bu, umat Nabi. Begitu digiring tuh laki-laki umat Nabi oleh malaikat Malik, Nabi kita dikoet sama malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, tuh laki-laki lagi digiring sama malaikat Malik. Mau dibawa kemana itu? Itu mau dibawa ke neraka. Langsung diparanin sama Nabi. Tuh malaikat Malik dikoet, kalau bahasa kita mah. Malaikat tunda dulu. Ini siapa? Ini laki-laki. Udah dihisab, udah ditimbang, udah nerima buku catatan, udah selesai. Hasilnya bagaimana? Udah titik terakhirnya nih anak mau dimasukin ke dalam neraka. Oh begitu. Dah, jangan dimasukin dulu, bawa lagi. Saya pengen ngeliat timbangannya nih seorang laki-laki. Bener atau tidak? Nggak jadi dulu, Bu, dibawa lagi tuh laki-laki. Ditimbang. Nabi ngeliat, kan timbangan nanti di hari kiamat kayak timbangan emas, bukan kayak timbangan gabah. Jadi timbangan amal nanti di hari kiamat itu kayak timbangan emas. Ada dua mangkok, ya. Mangkok yang sebelah kanan itu timbangan kebaikan, dirupakan cahaya. Kalau yang di sebelah kiri itu dimuatin amal kejelekan, yang dirupakan kegelapan, zulmah. Begitu ditimbang lagi tuh laki-laki yang mau dimasukin ke dalam neraka, ternyata bener dilihat oleh Nabi, timbangan ke kirinya banyak. Kata malaikat Malik tuh ke kirinya tuh banyak amal kejelekannya, makanya ke neraka. Oh iya, saya baru tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, Bu. Langsung ngerogoh kantongnya Nabi. Begitu ngerogoh kantong, yang diambil apa? Kertas digulung, ya, itu tulisannya apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kertas sama Nabi ditaruh di mangkok sebelah kanan buat amal kebaikan. Pan itu kok kerek tuh, Bu. Itu kertas ditaruh di mangkok sebelah kanan, berbalik. Ya, jadi buratan kebaikan cuma ditaruhin kertas. Nah, ini laki-laki kaget. Kamu siapa? Saya Rasulullah. Ya. Muhammad, ya, Rasul kamu, utusan Allah. Ya. Itu apa? Kertas yang ditaruh di mangkok sebelah kanan. Ini sholawat adalah bacaan sholawat kamu dulu waktu hidup di dunia. Saya simpan sholawat. Ini manfaatnya yang kamu yang tadinya masuk ke dalam neraka karena kejelekan terlalu banyak. Ini sholawat buat memanfaatin buat kamu. Ditaruh di mangkok sebelah kanan. Berbalik.
akhirnya nggak jadi ke neraka, digiring malaikat Ridwan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaatnya sholawat. Makanya paling tidak banyak keterangan-keterangan, paling tidak kita jangan lepas satu hari membaca sholawat 10 kali kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita setiap hari membaca sholawat 10 kali, ini malaikat yang 4 akan membela kita, Bu. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, ini akan membela kita nanti di hari kiamat. Bagi kita yang selama hidup di dunianya setiap hari tidak kurang membaca sholawat kepada Nabi 10 kali. Ini masing-masingnya, Bu, malaikat yang 4 membela kita. Nah, malaikat Jibril membelanya malaikat Mikail beda-beda, langsung berhadapan dengan Nabi kita. Cuman ini yang 4 nggak bakal saya jelaskan, nanti bakal maulid tahun depan. Ya, karena ini guru saya banyak. Ya. Nah, ini mah idholus surur saja kepada guru saya Ustadz Jaja Najmuddin. Ya, mudah-mudahan walaupun sekilas saja yang saya sampaikan ada manfaatnya. Harapan dari kita mudah-mudahan kita peringatan maulid malam hari ini kita semata-mata untuk tambah ibadah kepada Allah, tambah-tambah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bila ada kekurangan yang ada, kekhilafan yang ada, lebih-lebih ada janggal dalam ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Fabi hadzal kalam kifayah, wallahu waliyut taufiq walidayah. Wassalamualaikum